Satria Petir, senang sekali bisa bergabung di episode yang spesial ini bersama saya Amelia Nurhalizah, mahasiswi Teknik Informatika Institut Teknologi PLN. Kenapa bisa saya bilang spesial ini? Karena tepat di sebelah saya, beliau merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dari perjalanan pendidikan dan juga transformasi Institut Teknologi PLN ini, yang signifikan sekali dari segi dunia pendidikan dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Mungkin langsung saja kita kulik bersama Bapak Dr. Insinyur Muhammad Ahsin Sidki, MMIPU. Halo Bapak, selamat datang. Halo, terima kasih atas undangannya. Senang nih bisa ikut acara ini. Sebelumnya apa kabar Pak? Baik, excellent. Beliau merupakan Kepala Rektorat Institut Teknologi PLN, dan juga sedikit info, beliau belum ada 1 tahun ya Pak di Institut Teknologi PLN. Namun beliau sudah menghasilkan gagasan-gagasan dan juga memberikan yang terbaik untuk kampus kita Institut Teknologi PLN. Salah satunya yaitu launchingnya buku Transformasi ITPLN, The Best ASEAN Energy University. Oke Bapak, mungkin kemarin pada saat karisma berlangsung, dari ITPLN sudah menyerahkan kepada Dirut PLN buku transformasi ITPLN tersebut, dan juga disaksikan oleh banyak mahasiswa. Mungkin banyak yang masih bingung, transformasi ITPLN ini apa sih Pak, dan isi dari buku ini tuh apa? Ya, terima kasih atas waktunya. Di antara kesibukan adik-adik teman-teman, kita bisa ngobrol santai. Dan kali ini kita bahas buku sederhana ini, namun pengaruhnya saya harapkan sangat kuat untuk ITPLN ke depan. Tadi disampaikan transformasi ITPLN itu arahnya kemana? The Best ASEAN Energy University. Kita sudah menuliskan bahwa universitas terbaik di ASEAN ini untuk energi adalah ITPLN. Dan sangat jelas di sini ada 7 bab yang detail, dari siapa kita, mau kemana, dan sedang apa hari ini itu ada. Nah, saya kira kita juga bisa merasakan hari ini kita di tempat yang berbeda dengan yang selama ini kita kenal. Ya, ini adalah smart class, di mana antara dosen dengan para mahasiswanya bisa berinteraksi dengan sangat canggih, dengan hybrid, bahkan virtual, di mana saja kita bisa belajar. Bahkan kamu harus hadir, cuma harus ada absensinya ya. Ini adalah salah satu quick win ataupun showcase di TPLN ini, adanya perubahan-perubahan, karena fundamental untuk perubahan ini adalah sistem pembelajaran yang bisa dirasakan oleh semua mahasiswa dari semua jurusan dan angkatan. Nah, saya kira itu yang paling hot untuk kita bicarakan, karena saya lihat lalu lalang mahasiswa dengan antusias, bahkan saya ketemu mahasiswa itu belum jamnya sudah masuk ruangan. Ketika saya tanya, loh kenapa belum mulai sudah pada datang nih? Pak, nyaman sekali di kelas-kelas kita, saya bisa mempersiapkan, saya bisa melihat kuliah yang akan datang, saya membaca materinya. That's amazing ya. Ini adalah satu pertanda ada perubahan yang sudah terjadi dan terus akan menghasilkan lulusan-lulusan yang berbeda, yaitu siap kerja. Gitu. Ya, saya juga selaku mahasiswa di Institut Teknologi PLN ini sangat menikmati sekali fasilitas-fasilitas terbaru di kampus kita ini, seperti ruangan smart class, yang dimana semakin canggih kampus kita, semakin nyaman juga dan semakin bersemangat juga kita untuk belajar. Betul Pak? Ya, mudah-mudahan perasaan itu tervalidasi ya. Karena saya sudah punya pengalaman kuliah sudah sampai doktor gitu ya, terus kan lagi cari postdoktor kan gitu kan, itu jangan berhenti untuk mencari ilmu. Nah, ketika kita menghadapi situasi yang kelas seperti ini, ya atmosfernya itu sangat buruk. Dulu mungkin kita eksplorasi kuliah itu hanya levelnya segini gitu ya. Sekarang itu sudah meningkat. Bahkan kita akan spill, kita akan mencari materi-materi kuliah yang baru ya. Ini menjadi tren di dunia ini, sedang didiskusikan. Sehingga tadi smart class ini namanya smart class ya.
pasti juga bagaimana tata caranya harus smart, bagaimana studennya juga harus smart, dosennya juga sama, dan mari kita nikmati ini sepuas-puasnya. Ya, ini baru yang kita perlihatkan di sini, nanti satu saat akan saya perlihatkan yang lebih canggih lagi ya. Bagaimana kita memonitor dari semua interaksi yang ada itu dengan smart juga. Di transformasi ini tentunya ada. Nanti mahasiswanya berapa, bagaimana suasananya, semua ruangan akan bisa termonitor di war room-nya yang ada di Prof.Iwan. Satu ruangan yang canggih. Berarti dengan adanya fasilitas baru ini ya Pak, itu adalah salah satu proses dari transformasi ITPLN. Ya, saya katakan ini adalah inti transformasi yang dipersembahkan kepada para mahasiswa dan dosen, sehingga hasilnya adalah ini terlaksana. Ya, tentu saja ini harapan kita semua, tetapi ini harus terjadi dan tidak boleh ditawar. Kita harus menjadi pusat yang terbaik di Asia. Betul sekali. Oke, membahas transformasi ITPLN, kira-kira siapa saja Pak yang ikut terlibat di dalam transformasi ITPLN dan juga bentuk keterlibatannya itu seperti apa? Ya, saya terima kasih sudah ada SK transformasi ITPLN. Saya sendiri sebagai Kepala Biro Rektorat, sebagai Ketua atau penanggung jawab. Kemudian dari Prof. Iwa dan para warek itu sebagai penasihat. Ada satu Pak Suharto sebagai Ketua Training Centernya ITPLN, itu sebagai penasihat juga karena beliau ini membawahi LDP 1, Leadership Development Program 1. Kalau di PLN inilah sekolah-sekolah calon direktur. Tetapi di ITPLN itu juga mendapatkan hal yang sama. Nah, buku ini sekaligus nanti yang menulis adalah mereka-mereka yang ada di tim tadi. Di mana tim LDP 1 yang sekitar ada puluhan orang, mungkin sekitar 40, itu sebagai kontributor dalam menggerakkan transformasi. Ada di buku ini semua. Dan tentu nanti di Desember akan ada perhelatan lah ya. Apa saja yang di launching, itu juga nanti akan kita sampaikan. Pasti akan banyak kejutan, pasti akan ada cerita-cerita yang menarik setelah event kita ini. Luar biasa sekali. Berarti transformasi ITPL ini sudah menghasilkan hal-hal yang terbaru dan juga bakal ada lagi yang akan launching ya Pak. Iya. Mungkin bisa kita selaku mahasiswa tinggal menunggu apa saja yang akan launching, akan mendapatkan kabar-kabar terbaru dan mungkin bisa membawa kabar bahagia untuk seluruh sivitas kampus kita ini. Nah, Mbak, tadi ada yang sedikit terlewat di siapa yang akan terlibat di dalam transformasi. Ini tadi saya membicarakan lokomotifnya nih, yang menggerakkan tuh, yang bertanggung jawab, yang mendesain. Tetapi saya pastikan, dan teman-teman tolong menjadi saksinya, bahwa tidak ada satupun ya pegawai dosen yang tidak terlibat di transformasi ini. Dan tidak ada sejengkal tanah pun yang ada di ITPLN yang tidak tersentuh transformasi. Semua berubah, semua berkontribusi, semua merasakan. Dan ujung-ujungnya adalah mahasiswanya hebat, diindeks sebelum kerja sudah mulai diambil-ambil kan. Kalau sekarang kan ikatan kerja tuh 250 sudah pasti jadi pegawai PLN. 150-nya sudah udah tiket. Udah dapat kan kemarin. 100-nya nanti kita akan melihat 4 tahun lagi. Dan cerita ini belum berakhir. Tentu saja ke depan harus lebih banyak lagi yang sudah diikatan kerja seperti itu. Jadi itu ikuti ya, dan libatkan diri kalian termasuk mahasiswa untuk bertransformasi bareng-bareng. Nikmat loh, asik loh, pasti. Iya, berarti kita selaku mahasiswa juga ikut berkontribusi karena kedepannya juga akan balik lagi feedbacknya itu untuk seluruh mahasiswa juga, karena semakin bertransformasinya kampus kita dengan menjadi yang lebih baik lagi, maka kita akan menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik.
Tapi Pak, tidak menutup kemungkinan juga pada saat melakukan transformasi ITPLN ini, itu pasti ada rintangan-rintangan, tantangan yang dihadapi. Bisa mungkin Pak dijelaskan bagaimana kampus kita menghadapi tantangan tersebut? Ini adalah manajemen perubahan, change management. Namanya transformasi itu ada perubahan menuju kepada yang lebih baik. Nah, tentu ada kebijakan-kebijakan. Sekarang ini di dinding-dinding ruangan-ruangan sering kita lihat ada kebijakan mutu, ada sasaran mutu. Itu adalah proklamasi kita, janji kita. Nah, tentu sasarannya kan pada semua dong, karena itu sasaran mutu dan ada poin-poin apa yang mesti naik. Terus kemudian, ada yang bertanya, wah transformasi itu mau sampai kemana nih? Ya tadi, kita ingin menjadi universitas yang terbaik di ASEAN ini, di dalam energi. Karena tunggu saja nanti ketika hari listrik nasional di puncak acaranya akan ada launching, di mana ITPLN ini dengan partnernya di luar negeri akan mencanangkan AEUNET, ASEAN Energy University Networking. Foundernya adalah ITPLN. Berarti kan kita sudah internasional mindset. Nah, barangkali nanti, wah bahasa Inggris saya kurang, bagaimana ini? Nah, kuliah-kuliah kita kan sudah mulai mix language ya. Nah, memang ada yang ragu, ada yang kemudian, wah gimana caranya saya bisa ikut ya, menyesuaikan diri ikut lah. Semua itu bisa dilakukan dengan nyaman. Tidak ada yang mesti harus kaget, karena ini kebutuhan kita. Pada dasarnya kalau memang ini sudah kita sepakati clear pesan dari rektor, dari wakil rektor, dari kami, kan harus tersampaikan ini. Pasti penolakan itu akan kecil. Dan semua pasti akan mendukung karena adalah dari kita untuk kita. Dan dipersembahkan kepada sivitas akademika, kepada universitas, kepada bangsa dan negara, dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa yang kita kerjakan ini nggak main-main. Ini adalah sesuatu yang diperlukan ke bangsa ini. Universitas Merdeka yang sekarang kita dengung-dengungkan harus kita lakukan yang terbaik di ITPLN dengan sukacita ya, dengan kerelaan dan dengan bahagia. Luar biasa sekali. Itu ya teman-teman, proses untuk menuju transformasinya ITPLN itu tidak mudah. Jadi dengan apa yang sudah diterbitkan di buku ini, di dalamnya itu sudah lengkap sekali, dan apa yang telah kita lihat di dalam kampus ini itu adalah suatu perubahan. Betul sekali. Oke, mungkin Pak, cita-cita Bapak untuk ITPLN ini setelah transformasi apa? Ya, kontribusi kepada bangsa dan negara semakin nyata dan terlihat jejaknya. Banyak karya-karya kita nanti akan dipakai menjadi tren daripada energi dan kelistrikan di negeri ini. Tidak cukup di situ. Banyak mahasiswa dari luar negeri yang ingin belajar di sini. Karena case-case tadi kita di dalam penulisan riset di era transisi energi ini adalah yang terbaik. Karena kita iklim tropis. Kita memiliki sumber daya energi yang tidak ada duanya di seluruh dunia. Dan tentu sarjana-sarjana yang hasil diluluskan dari sini mesti yang terbaik pula. Agar negeri ini menjadi tuan rumahnya adalah kita sendiri. Dan kita menginspirasi dari berbagai belahan dunia. Ya. Nanti di transformasi ini kita lihat bagaimana student exchange. Ya. Para mahasiswa nanti jangan hanya puas sekolah di Indonesia, sekolah di Eropa bisa, di terdekat di Singapura, lebih jauh lagi di Malaysia, bentar lagi kita di Australia. Silahkan, mau 2 degree, oke. Mau ngambil doktor, oke. Ujung-ujungnya hidup nyaman, terhormat, dan berkontribusi, dan diperhitungkan, dipertimbangkan sebagai orang yang berpengaruh di dalam energi dan kelistrikan. Pasti dari ITPLN ya. Boleh kan? Ya. Nah, mimpi seperti itu akan menjadi nyata karena tidak cukup kita hanya bicara di ITPLN yang di Duri Kosambi. Di buku ini ada gedung baru kita, seperti apa fasilitasnya. Hari ini kita punya kampus 3. 1 Duri Kosambi, 2 di Lebak Bulus, 3 di Satelit Cengkareng.
Yang 4, namanya kampus terpadu. Dan saya kira ini adalah kampus yang konsepnya green, smart. Dan jangan lupa, Anda akan tinggal di situ karena ada dormitorinya. Lokasinya premium di Jakarta Selatan. Tapi gak usah detail-detail ya. Nanti silakan, kita akan kasih kontak person ini. Barang siapapun yang ingin mengupas buku ini, bertanya-tanya, kita akan hadir. Kalau bentuk kecil atau besar, kita akan kupas. Biar lebih kaya lagi, lebih menarik lagi ya, diskusi-diskusi positif semacam ini. Oke, teman-teman. Setelah kita mengulik transformasi ITPLN ini, mungkin dari semuanya itu udah ada gambaran ya, udah tahu bagaimana proses transformasinya ITPLN, dan juga kita sudah tahu apa saja yang terjadi perubahan di kampus kita tersebut, dan juga kita sudah mengetahui rintangan-rintangan yang terjadi pada saat proses transformasi, dan juga tadi kita juga telah mendengarkan cita-cita dari Bapak Asin setelah terjadinya transformasi ITPLN ini. Sangat menarik sekali ya episode kita pada hari ini, karena saya pikir transformasi itu dapat dijalankan bersama-sama, itu pasti akan berhasil. Oke, itulah tadi pembahasan kita tentang buku Transformasi ITPLN bersama Bapak Kepala Rektorat Institut Teknologi PLN, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Asin Sidki MM IPU. Mungkin dari Bapak terdapat closing statement? Ya. Kadang-kadang kita harus meninggalkan zona nyaman kita untuk kepada zona nyaman yang baru. Kita mungkin sudah berpuas diri, tapi untuk negara bangsa dan Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita melakukan improvement. Karena sejatinya manusia itu adalah berkembang dan bertumbuh. Ya, kalau zaman Columbus dulu dia berpetualang sampai ketemu benua-benua. Sekarang mari kita berpetualang di ITPLN ini dengan panduan buku ini untuk menjadikan universitas kita yang namanya ITPLN menjadi yang terbaik di ASEAN dalam bidang energi dan kelistrikan. Pasti bisa. Kalau begitu saya siap berpetualang, Bapak. Ayo, bareng-bareng. Ayo kita semua berpetualang di kampus Institut Teknologi PLN, kampus tercinta kita ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak yang sudah bergabung bersama kami di sini. Saya berharap next episode kita akan bertemu kembali. Oke, terima kasih. See you on top. See you.